Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara Bedah Editorial Media Indonesia untuk edisi Selasa 13 Maret 2012 bersama saya Cheryl Tanzil. Dan sepanjang acara ini seperti biasa kami ajak Anda untuk ikut memberikan partisipasi melalui 021583022 atau juga kirimkan pesan singkat terkait dengan komentar Anda di 08111407072. Dan untuk pagi ini yang akan membedah topik yang akan kami hantarkan adalah anggota Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Selain itu juga Anda sudah bisa mengakses untuk alamat Facebook Bedah Editorial di web harian umum Media Indonesia dan juga Twitter kami di @mi.com. Sebelumnya pemirsa, kita akan sajikan dulu yang menjadi tayangan untuk topik pagi ini. Kami memilih topik menggantung Anas di Monas. Selamat menyaksikan. Menggantung Anas di Monas. Monumen Nasional Monas sudah lama menjadi ikon Jakarta. Monumen yang dibangun Presiden Soekarno itu dikenal luas masyarakat Indonesia hingga jauh ke pelosok negeri. Tempat itu pun menjadi pusat hiburan masyarakat kecil di ibu kota. Nama Monas hari-hari ini dibebani muatan politis. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memilih digantung di Monas jika terbukti ikut korupsi dalam proyek pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat pada Jumat 9 Maret, Anas menegaskan tidak terlibat kasus korupsi proyek Hambalang seperti yang sering diungkapkan terdakwa Nazarudin di Pengadilan Tipikor Jakarta. Saya yakin Rp1 saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas, ujar Anas. Anas juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak perlu repot mengurusi kasus Hambalang karena kasus itu hanya isu, hanya ocehan dan karangan. Anas tahu persis Indonesia tidak mengenal hukum gantung. Gantung Anas di Monas hanyalah retorika Anas untuk mengatakan bahwa dia sama sekali tidak terlibat kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang menelan biaya lebih dari Rp1 triliun itu. Gantung Anas di Monas juga bukan acara sulap Anas untuk warga Jakarta yang haus hiburan. Selama ini Anas dikenal santun berbicara. Nada suaranya selalu datar, tidak meledak-ledak. Dia tidak mudah terpancing atau emosional. Dia juga bukan seorang orator yang piawai. Anas lebih dikesankan sebagai seorang intelektual daripada politisi. Tetapi pernyataan gantung Anas di Monas menunjukkan sesuatu telah berubah dalam diri Ketua Umum Partai Demokrat itu. Mungkin saja Anas panik menghadapi gempuran bertubi-tubi dalam hampir 1 tahun terakhir sejak Nazarudin menjadi buron hingga kini disidangkan. Nazarudin yakin 100% Anas terlibat proyek Hambalang. Dia bahkan siap disumpah pocong bahwa Anaslah yang mengatur proyek Hambalang. Anas pula yang disebut berjasa mengurus sertifikat tanah Hambalang. Dana fee proyek Hambalang itulah, kata Nazarudin, antara lain dibagi-bagikan untuk memenangkan Anas menjadi ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010. Anas boleh saja membantah menerima uang haram proyek Hambalang. Nazarudin bisa saja disumpah pocong. Kini neraca hukum sepenuhnya dipegang KPK. Kita ingatkan KPK agar tidak terpengaruh pernyataan politik Anas, juga tidak termakan pernyataan Nazarudin. Justru pernyataan politik itu harus ditransformasi menjadi fakta hukum di persidangan. Nazarudin sudah mengungkit banyak aib Anas di pengadilan. Maka akan lebih bijak Anas membersihkan diri di persidangan. Ketua KPK Abraham Samad menegaskan bahwa kasus Hambalang sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya sudah ada tersangka. Kita yakin KPK di bawah pimpinan Abraham Samad tidak mengenal kompromi dan transaksi, apalagi menelan ludah sendiri.
Ya, pemirsa, kasus Nazarudin sendiri masih bergulir, tapi sudah ada jawaban dari Anas Urbaningrum. Kami akan bedah lebih jauh lagi terkait dengan update terakhir yang diungkapkan Anas, dia siap digantung. Kami juga mengundang partisipasi Anda tentunya di 02158322. Kami akan segera kembali.